Kesehatan mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dan berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas mereka. Setiap orang memiliki kesehatan mental, sama seperti kesehatan fisik. Kita perlu menjaga dan memeliharanya. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Karakter adalah merupakan sifat batin yang akan mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang ada pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, karakter ialah sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang sehingga mempermudahkan sikap, tindakan, dan perbuatan tersebut akan terpancarkan secara spontan. Jenis-jenis gangguan kesehatan mental. Gangguan kecemasan. Orang dengan gangguan kecemasan akan merespon benda atau situasi tertentu dengan sangat ketakutan, disertai dengan gejala panik seperti detak jantung yang cepat dan berkeringat. Kedua, gangguan suasana hati. Kelainan ini juga disebut dengan gangguan afektif, melibatkan perasaan sedih atau perasaan terlalu bahagia. Ketiga, gangguan psikotik. Gangguan psikotik melibatkan kesadaran dan pemikiran yang menyimpang. Gangguan seperti ini biasanya orang tersebut akan berhalusinasi atau khayalan yang terlalu tinggi. Gangguan makan. Gangguan makan melibatkan emosi ekstrim, sikap dan perilaku yang melibatkan berat badan dan makanan. Gangguan yang paling umum adalah penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Yang kelima adalah gangguan kontrol impuls dan kecanduan. Orang dengan gangguan kontrol impuls tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Contoh gangguan ini adalah piromania dan kleptomania. Yang keenam adalah gangguan obsesif kompulsif. Orang yang memiliki gangguan ini sering mengalami pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. Adanya pikiran, gambaran, atau dorongan yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan memasuki pikiran mereka dan menyebabkan rasa cemas, jijik, atau tidak senang. Ketujuh, gangguan stres pasca trauma. Post-traumatic stress disorder adalah kondisi yang dapat berkembang setelah kejadian traumatis. Orang dengan kondisi seperti ini sering memiliki pikiran dan kenangan abadi yang menakutkan bila dihadapkan dengan kondisi tertentu yang membuatnya trauma. 8. Gangguan kepribadian. Kelainan kepribadian adalah jenis masalah kesehatan mental yang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku. Dua jenis gangguan kepribadian antara lain. 1. Borderline personality disorder, yaitu perubahan suasana hati yang intens, ketakutan akan ditinggalkan, perilaku impulsif, dan tidak stabil. Yang kedua adalah antisocial personality disorder. Saat seseorang mengalami hal-hal seperti mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain, memanipulasi orang lain untuk keuntungan diri sendiri, sulit mempertahankan hubungan, tidak merasa bersalah atas tindakan kurang menyenangkan yang dilakukan, serta merasa mudah bosan atau agresif. Faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental. 1. Stres berat untuk waktu yang lama seperti kesepian, kehilangan pekerjaan, kematian seseorang. 2. Trauma signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejahatan yang dialaminya. Ketiga, kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan yang lainnya, atau juga kekerasan terhadap anak. Ada juga gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan.
Kelainan otak juga menjadi faktor penyebab gangguan kesehatan mental yang dialami oleh manusia. Cara pengembangan karakter pertama adalah pengenalan. Di sini seseorang dikenalkan dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik dari lingkungan maupun keluarganya. Yang kedua adalah pemahaman. Di sini kita memberikan pengarahan atau pengertian tentang perbuatan baik yang sudah kita kenalkan kepada seseorang dari awal tadi. Langkah ketiga adalah penerapan. Di sini kita memberikan kesempatan pada seseorang untuk menerapkan perbuatan baik yang telah kita ajarkan. Yang keempat adalah pengulangan atau pembiasaan. Di sini si anak atau seseorang yang telah paham dan menerapkan perbuatan baik yang telah kita kenalkan, kemudian kita lakukan pembiasaan dengan cara melakukan hal baik tersebut secara berulang-ulang agar si anak terbiasa melakukan hal baik tersebut. Yang kelima adalah pembudayaan. Pembudayaan di sini harus diikuti dengan adanya peran serta masyarakat untuk ikut melakukan dan mendukung terciptanya pembentukan karakter baik yang telah diterapkan dalam masyarakat maupun di dalam keluarga tersebut. Yang keenam, internalisasi menjadi karakter. Karakter seseorang akan semakin kuat jika ikut didorong adanya suatu ideologi. Jika semua sudah tercapai, maka akan ada kesadaran dalam diri seseorang untuk melakukan hal yang baik tersebut tanpa adanya paksaan atau dorongan untuk melakukannya. Selain itu, adanya dorongan internal dan dalam masyarakat atau keluarga akan mempengaruhi karakter seseorang.